Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattah ya Alim iftah lana babana bil Qur'anil azim. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Allahumma nawwir bi kitabika basari wa atliq bihi lisani washrah bihi sadri wasta'mil bihi jasadi bihaulika wa quwwatik fa innahu la hawla wa la quwwata illa bik wa innahu la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sadaqallahul azim. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita bertemu kembali di pertemuan SKI kelas 6. Semoga kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Ada yang sakit apa? Bagaimana ini keadaannya ini? Sehat semua anak-anak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, hari ini Pak Awan bisa merekam kegiatan Meet kita. Jadi alhamdulillah Pak Awan sudah mempunyai akun Google Workspace for Education. Salah satu manfaatnya yaitu bisa merekam Google Meet ini. Nah, jadi kegiatan ini akan kita rekam sehingga teman-teman yang lain bisa mengikuti pertemuan ini di channel YouTube, begitu ya. Oke, karena ini direkam, ayo teman-teman mengaktifkan kameranya. Jadi enggak dimatikan kameranya biar teman-teman tahu, oh ini toh namanya Pak Gaming loh, Pak Gaming. Sanan, terus Dita, Erika, Neti, Hidayati, itu siapa sih Mas namamu Mas? Alfa, Pak. Alfa, oh kok nggak diganti-ganti namanya? Oke, Alfa, Nisya dinyalakan kameranya nak. Amanda, Tia, Muhammad Farel dinyalakan kameranya. Muhammad Farial, Febiana, Elena, Nesya, yuk dinyalakan kameranya. Zaskia, Alvina, Torikul, Carisha, Fahri, Nisya, Reindra, Zahrawani, Vergigio, Kuina, Netiva. Oke, selamat pagi semuanya ya. Baik anak-anak, minggu lalu kita sudah melakukan presentasi tentang biografi maupun peran Sunan Maulana Malik Ibrahim dalam mengembangkan Islam di tanah Jawa, umumnya di Indonesia gitu ya. Dan teman-teman sudah melakukan presentasi meskipun banyak sedikit ya evaluasi yang perlu perbaikan di kemudian hari. Nah, hari ini kita sudah beranjak ke bab berikutnya. Tapi sebelum itu Pak Awan mengingatkan, coba yang belum mengisi daftar hadir hari ini, silakan diisi, linknya Pak Awan bagikan. Di pesan, dapat lihat di pesan, linknya sudah Pak Awan bagikan. Silakan diisi dulu daftar hadir hari ini. Oke, melanjutkan.
Nah, hari ini kita sudah masuk ke minggu ke berapa ini? Minggu kelima ya. Minggu kelima itu sana diajak mainan. Nah, minggu kelima ini kita masuk kepada bab pembahasan Sunan Ampel atau Raden Rahmat Sunan Ampel. Nah, tadi sebelum dimulai Pak Awan menyetel video tentang salah satu karomah santri-santrinya Mbah Sunan Ampel. Di sana ada yang namanya Mbah Bolong, ada yang namanya Mbah siapa tadi? Ada siapa saja tadi? Mbah Bolong, terus Mbah Soleh, ya, ada Mbah Abdurrahman. Nah, itu semua santri-santrinya Mbah Sunan Ampel yang mempunyai karomah. Di sana ada sumur jublangan, ada tembok yang ketika diketuk itu berbeda bunyinya. Nah, itu salah satu misteri di dalam pembahasan bab Sunan Ampel ini. Nah, ketika kita melihat Promes, bentar Pak Awan lihatkan Promes dulu. Bentar Pak Awan lihatkan Promes SKI. Oke, anak-anak, nanti Pak Awan tawarkan ini. Nanti ketika presentasi kelompoknya tetap atau diacak lagi, dibentuk lagi. Apa? Gimana? Tetap. Oke, baik. Nah, sekarang coba lihat ini, program semester ganjil SKI kelas 6. Minggu lalu kita membahas Sunan Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel, membahas tentang Sunan Ampel, baik itu biografi Sunan Ampel, silsilahnya, gitu ya, anak-anaknya, keturunan-keturunannya, nah, maupun kedatangannya beliau ke Pulau Jawa, itu proses datangnya itu bagaimana, nah, berasal dari mana juga. Nah, terus bagi kelompok 2 nanti akan membahas perannya Sunan Ampel dalam mengembangkan Islam di Indonesia itu bagaimana, melalui jalur jaringan, berdakwah melalui jalur jaringan. Jaringan ini bisa meliputi jaringan pada keluarga kerajaan Majapahit, atau melalui tradisi-tradisi. Jadi di Jawa itu mempunyai dulu masyarakatnya ada tradisi, adat istiadat ya. Nah, Sunan Ampel masuk melalui situ. Terus dakwahnya juga melalui pendidikan. Bagaimana dakwah beliau di jalur pendidikan ini, dari membangun pesantren atau sebagainya. Nah, bagi kelompok 3 ini akan menjelaskan, coba menerangkan kepada teman-teman tentang kisah teladan Sunan Ampel. Apa yang bisa kita petik, sikap-sikap apa yang bisa kita ambil hikmahnya, sikap positifnya beliau bagaimana, atau kalau ada kisah-kisah atau cerita-cerita yang menarik tentang Sunan Ampel, boleh dimasukkan dalam materi presentasi. Seperti tadi, bahwa selain di area makam Sunan Ampel ada yang namanya Mbah Soleh. Mbah Soleh itu
wafatnya 9 kali menurut cerita tadi ya. Kok bisa wafatnya 9 kali? Nah, ini tugasnya kelompok 3 ini bisa menceritakan. Atau ada yang namanya Mbah Bolong. Kenapa kok disebut Mbah Bolong? Santri beliau. Nah, boleh diceritakan. Itu. Ini kelompok pembagian kelompok 1 akan membahas tentang ini. Kelompok 2 dan kelompok 3. Jadi ini Pak Awan akan bertanya kepada kalian, kelompoknya ini diacak lagi atau tetap? Tetap, Pak. Tetap saja, Pak. Kenapa kok tetap? Alasannya apa? Coba beritahu alasannya. Coba tulis alasannya di pesan. Apa alasan kalian ingin kelompoknya tetap dan alasan ingin diacak? Ya. Kasih alasan tetap itu kenapa? Bisa menulis pesan di chat, kolom chat? Bisa? Kelompoknya seru-seru. Oke, terima kasih Mas Faik. Ada alasan lain? Kalau enggak berarti mayoritas ini ingin tetap ya kelompoknya ya. Iya, Pak. Baik, kalau ingin tetap, apakah ada yang masih belum tahu aku ini kelompokan dengan siapa? Saya, Pak. Nah, kita lihat lagi ya. Pak Awan lihatkan 6 kelompokmu. Oke. Lu. Kelompok 1. Ini Pak Awan ganti. Pak Awan akan ganti ketua kelompoknya ya. Pak Awan akan ubah ketua kelompoknya. Ketua kelompoknya siapa, Pak? Nah, ini biar ada pembaruan. Bentar. Oke, ini. Pemilihan ketua kelompok, Pak. Ya, sebentar. Pemilihan ketua kelompok ya. Biar ada tanggung jawabnya ya. Coba. Oke, ini diganti dulu. Pembahasan bab 2 Sunan Ampel. Oke. Biografi Sunan Ampel. Peran Sunan Ampel dalam mengembangkan Sunan. Kelompoknya kelompok 1 membahas tentang biografi Sunan Ampel. Ada Ardaniswari. Kelihatan apa enggak ini? Kelihatan, Pak. Ya, ada Ardaniswari, Marvel, Ahmad Yuma, Vergiola, Amanda, Delvana, Muhammad Bagus, Muhammad Aufa, Dita Lutfia, Erika, dan Zaskia. Ini kelompok 1. Kelompok 2, Kuina Nediva. Coba sambil dicatat biar enggak lupa. Kuina Nediva, Taqiyuddin, Khairul Ramadan, Frediansa, Artika, Carisha,
Muhammad Dwi, Andre, Elena, Feby, Zevana. Kelompok 3, Muhammad Fahrial, Nanan Isak, Alfa Febiana, Ada nih. Rizal Faik, Fahrizal, Nikia, Siti Nur, Muhammad Farel, Nahu Kaluda, dan Zahrawani. Tuh kelompok-kelompoknya. Oke, sekarang Pak Awan, ini yang kuning ini, yang warna kuning ini yang mempunyai laptop. Wina, kelompok 1 ada Ardhani Swari dan Mas Marvel yang punya laptop. Benar? Apa ada ya, yang lain yang punya laptop kelompok 1? Apa ada nama lain yang punya laptop? Halo? Kelompok 1? Enggak, Pak. Enggak, berarti cuma 2 ini ya. Sekarang yang kelompok 2, Kuina, Nediva, dan Takyudin ini yang punya laptop. Apakah yang lain ada yang punya laptop tapi belum Pak Awan tahu? Ada lagi yang punya laptop di sini? Kelompok 2? Luna. Siapa? Siapa? Oke, sepertinya nggak ada, cuma 2 ini aja. Sekarang yang kelompok 3, Fahrial dan Sanan Desak. Benar? Yang punya laptop? Kayaknya kemarin ada lagi yang punya laptop. Siapa itu? Iya, Pak. Siapa? Iya. Siapa, Nak? Aku. Ya, namamu siapa? Siapa tadi yang ngomong? Nicia, Pak. Nisia? Ya, Pak. Oh, Nisia juga punya ya. Oke, berarti Nicia ini Pak Awan kasih warna kuning. Tandanya punya laptop. Oke, jadi kelompok 3 ada 3 yang punya laptop. Nah, sekarang Pak Awan tunjuk penanggung jawab. Ketua. Ada 2, Putra dan Putri sebagai penanggung jawab. Sana dulu. Oke, kelompok 1 penanggung jawabnya Mbak Mas Aufa, dan Mas Aufa dan Mbak Belvana. Cocok, Pak. Cocok ya? Pak Awan kasih warna merah ini sebagai penanggung jawab kelompok. Oke. Kelompok 2 penanggung jawabnya atau ketuanya Mbak Zevana sama Mas Yudin. Mas siapa ya enaknya ya? Mas Frediansa. Iya. Oke, cocok? Cocok, Pak. Cocok ya? Oke, Mas Frediansa sama Mbak Zevana sebagai penanggung jawab kelompok 2. Sekarang yang kelompok 3. Mbak Zahrawani dan Mas Aik. Saik. Oke. Baiklah. Saik.
Cocok ya? Jangan. Cocok ya? Enggak, Pak. Oke, cocok. Coba sekarang ini Pak Awan akan bagikan nanti sekarang aja deh. Pak Awan bagikan sekarang gimana? Pak Awan bagikan sekarang ya. Oh, nanti aja. Ya, nanti aja ini. Jadi kelompok-kelompok ini Pak Awan akan bagikan di grup paguyuban nanti setelah meet berlangsung. Tugasnya bagi penanggung jawab yang berwarna merah ini, tugasnya 1, koordinator kelompok. Apa itu koordinator kelompok? Koordinator berarti yang mengkoordinasikan anggota-anggota kelompok yang lain supaya terlibat aktif dalam presentasi tentang biografi Sunan Ampel, perannya maupun kisahnya. Mengerti? Coba Mbak Belvana sama Aufa ngerti nggak tugasmu? Ngerti, Pak. Oke, ngerti ya? Frediansa, Zevana ngerti tidak? Frediansa? Oke, ngerti enggak tadi tugas-tugasnya? Frediansa? Halo, Frediansa ada nggak di sini? Frediansa. Halo Frediansa. Loh, kalau nggak hadir Pak Wan ganti aja. Hadir. Hadir aja, Pak. Frediansa hadir? Hadir, Pak, hadir. Oh, Anjay Alok ini namanya. Oke, ngerti ya Mas Frediansa ya tugasmu ya? Halo. Tugasmu ngerti ya? Ya, Pak, ya. Sama Mbak Zevana. Mana Mbak Zevana? Halo Mbak Zevana, ngerti? Pak, saya nggak bisa membuat presentasi. Bukan kamu, Nak, yang membuat presentasi, tapi satu kelompok. Yang membuat presentasi adalah satu kelompok, bukan sendirian. Paham maksudnya? Wis bahasa mabar ya. Nanti bahas mabarnya nanti. Sekarang bahas ini dulu. Yang Pak Wan ulangi lagi. Yang membuat presentasi adalah teman satu kelompok, bukan ketua kelompok. Paham ya maksudnya ya? Oke. Terus Pak Wan ingin cek lagi Mbak Zevana. Halo Mbak Zevana. Hadir? Mana ini Zevana? Sepertinya nggak hadir ya Zevana ya. Kalau nggak hadir Pak Awan ganti. Iya, Bu. Ganti dengan Mbak Carisa. Aja. Halo Mbak Carisa. Jangan ke Bapak. Aja, Pak. Oke Mbak Carisa ya. Bertugas sebagai ketua kelompok 2. Carisa sama Mas Anjay Alok. Tulisannya itu loh kan. Nickname-mu kan Anjay Alok. Mbak Queen sudah, Quina sudah kemarin. Jadi bergantian gitu ya. Ketua kelompoknya maksudnya itu yang bertugas bertanggung jawab atas kelompoknya. Sekarang yang kelompok 3 Pak Wan ingin cek Mas Rizal Faik hadir? Hadir, Pak. Oke, siap ya untuk mengkoordinir temannya ya. Sama Mas Mbak Zahrawani. Halo Mbak Zahrawani. Hadir, Pak. Oke, siap G? Siap. Oke,
sekali lagi Pak Wan ingatkan, tugas penanggung jawab itu adalah mengkoordinir teman-teman kelompok untuk membuat presentasi bersama. Oke, mengerti? Mengerti? Halo? Oke, kalau mengerti, kawan anggap clear, sudah selesai pembagian tugas kelompok ini. Sekarang Pak Awan ingin mengajak kalian melihat sisi lain dari Sunan Ampel. Siapa yang pernah berkunjung ke makam Sunan Ampel, ziarah ke sana? Saya, Pak. Coba tulis di komentar siapa yang sudah pernah. Saya pernah. Tulis di chat, saya pernah ziarah ke Sunan Ampel. Oke. Nih, sekarang Pak Awan ingin mengajak kalian di mana sih letaknya Sunan Ampel itu? Kita lihat di Google Earth. Ini gambar apa, Nana? Bumi. Bumi. Kita ketik di sini kolom pencarian Sunan Ampel. Kono. Loh, kok terjadi masalah? Sebentar. Aplikasi apa itu, Pak? Google Earth. Ini aplikasi Google Earth. Kamu ketik Google Earth ini loh, Google Earth. Kalau kamu pengen lihat-lihat bisa lihat di HP. Ketik aja Google Earth gitu ya. Google Bumi. Wah. Nah, oke, sekarang kita cari di sini Sunan Ampel. Kok nggak ketemu? Kok tidak ketemu? Oke, sebentar, sepertinya Google Earth. Oke, sebentar. Sanan. Apa? Tutup lengko ya. Apa nih? Presentasi lo. Tutup lengko. Apa sih ditutup nih? Yang ini lo. Wes rambung. Oke, kita buka sekali lagi Google. Alhamdulillah. Google Earth. Oke, agak lama ya. Sebentar, sabar dikit. Oke, ayo yang sudah pernah berziarah ketik di komentar. Saya pernah ziarah. Dereng, Pak. Dereng. Saya, Pak. Pernah. Ketik di komentar, ketik di kolom komentar. Saya buatan pernah kolom komentar. Oke, kita lihat di sini makam Sunan Ampel. Makam Sunan Ampel. Nah, ini Anda. Makam Sunan Ampel. Nah, kelihatan anak-anak? Oke, Pak. Oke. Jadi makam Sunan Ampel itu berada di mana ini? Surabaya. Berada di mana ini? Surabaya. Kalau kita kecil ternyata berada di Surabaya,
Dekat dengan apa ini? Monumen Tugu Pahlawan. Dekat dengan Tugu Pahlawan. Terus apa lagi? Rumah sakit. Ampel. Oh, dekat dengan ITC, dekat dengan markas apa Polres Surabaya. Nah, kita lihat jauh lagi, ternyata letaknya di Surabaya bagian utara. Dekat dengan apa ini? Dekat dengan apa ini? Madura. Nah, dekat dengan Madura dan jembatan Suramadu. Ya, sekitar Surabaya Utara gitu ya. Nah, Sunan Ampel, kita lihat lagi info lengkapnya. Info lengkap. Info PTN. Nah, ini foto-fotonya, kita bisa lihat foto-fotonya di sini. Coba anak-anak, kamu amati gambar ini, foto ini. Apa kesimpulan kamu? Ada kuburan. Bapak tulis di komentar apa kesimpulan kamu? Apa yang bisa kamu tanggapi dari foto ini? Yuk tulis. Tulis pendapat atau tanggapanmu tentang Kesimpulan apa? Oke, tulis tanggapanmu tentang foto ini. Ngertas. Hah? Ayo tulis di kolom chat. Kolom komentar, Pak. Ya, kolom komentar. Tulis tanggapanmu tentang foto di atas. Ya, kawan tunggu. Oke, Mas Hanan. Yang lain? Apa tanggapanmu tentang foto ini? Banyak makamnya. Oke, Mbak Dita. Bagus. Apanya yang bagus, Mas Faik? Bagus arwahnya. Apa yang bagus dari foto ini? Apakah bagus pohonnya? Pagarnya. Bagus makamnya. Banyak makamnya dan banyak yang berziarah. Apakah banyak yang berziarah di sini? Sepertinya masih sepi. Sepi ini. Ini termasuk sepi berziarah. Oke, Mbak Carisa, terima kasih. Bagus pagarnya, kata. Kok pagarnya yang dilihat, Mas Faik ini? Oke, terima kasih tanggapannya. Ya, jadi ada yang menanggapi pagarnya bagus, makamnya bagus. Oke. Ini Masjid Sunan Ampel yang sudah baru gitu ya. Oke. Terima kasih anak-anak. Nah, kita lihat foto lain. Makam Sunan Ampel. Diajak keliling.
Madura, Pak. Oh, ini yang tadi ya, sebentar. Cari yang lain. Sun Ampel. Wisata Sunan Ampel. Ini kalau malam ini, coba kita lihat kalau malam ya. Oh, cuma satu tok ini fotonya. Oke, yang lain. Sunan Ampel. Kita lihat yang lain. Masjid Agung Masjid Sunan Agung. Ampel. Oke, kita cari Masjid Agung Sunan Ampel. Info selengkapnya. Dalam Masjid Agung Sunan Ampel adalah sebuah masjid kuno yang terletak di Kelurahan Ampel, Kecamatan Semampir, Kota Surabaya. Yang di sini lihat dari masjid seluas 120 kali 180 meter didirikan pada tahun 1421 oleh Sunan Ampel. Di dekatnya terdapat kompleks pemakaman Sunan Ampel. Oke, kita lihat foto-fotonya, galeri foto-fotonya. Oh, ini masjid-masjid. Tadi di dalamnya ya seperti ini. Nah, ini masuk ke area pasar. Di sana ada pasar, banyak sekali pasar dan dijual berbagai macam pakaian atau makanan, kurma dan lain-lain. Nah, ini Masjid Agung Sunan Ampel luas, ya luas banget. Nah, yuk sekali-sekali kalau kamu pergi ke Surabaya itu mampir ke sana, biar tahu. Pernah Pak ke Surabaya? Oke, nah ini area halaman masjid, ini area makam. Oke. Nah ini makam Mbah Bolong. Di belakangnya masjid itu terdapat yang namanya makam Mbah Bolong atau Mbah Son Haji. Beliau konon kabarnya adalah santrinya Mbah Sunan Ampel yang punya karomah bisa melihat arah kiblat langsung. Jadi bisa melihat Ka'bah dari masjid sini. Jadi menentukan arah kiblatnya masjid. Wow. Beliau Mbah Haji atau disebut Mbah Bolong bisa melihat Ka'bah langsung. Nah, makanya disebut Mbah. Bisa menembus gitu Bapak melihatnya. Oke, di sini juga terdapat Mbah Soleh. Tadi ada video, di sini juga ada video yang tadi. Ini sebelum Mbah Soleh, ini area makam di dalamnya, dalam kompleks. Bukan yang tadi, ini yang masuk tadi. Di dalamnya tadi yang di depan itu makamnya Mbah Sunan Ampel. Nah, yang ini santrinya. Nah, para peziarah biasanya duduk di sini. Di sini juga ada gentong-gentong. Gentong-gentong ini apa? Isinya air dari sumur yang berada di dalam masjid. Jadi di dalam masjid tadi itu ada sumur yang konon katanya tadi sumurnya itu tembus sampai ke Mekah sana. Jadi airnya pun rasanya mirip-mirip dengan air. Tadi ada yang mengatakan seperti itu. Sumur karomah. Mengapa ini disebut sumur karomah? Karena banyak santri-santri, banyak peziarah itu yang melakukan zikir di dalam masjid sehingga air yang
dibacakan dzikir itu mempunyai apa itu istilahnya mempunyai gini. Kalau air dibacakan dengan kalimat-kalimat yang bagus atau dzikir itu biasanya berubah menjadi kristal. Kalau semuanya siapa itu nanti kita cari tahu. Sains, kalau kamu baca-baca tentang sains, air yang dibacakan dengan dzikir, dibacakan dengan kalimat-kalimat yang baik itu berubah menjadi kristal. Sebaliknya, kalau air yang dibacakan dengan kalimat-kalimat yang buruk, ngejek-ngejek atau kalimat-kalimat kotor, itu airnya berubah menjadi buram. Nah, elemen airnya itu berubah menjadi buram. Nah, itu kalau dilihat dari segi sainsnya. Nah, ini makamnya Mbah Soleh berada di area utaranya masjid. Ini mempunyai karomah. Jadi waktu itu Sunan Ampel itu mempunyai santri yang namanya Soleh ini, Mbah Soleh. Beliau itu sering membersihkan masjid sehingga masjidnya ini terlihat bersih, mengkilat gitu ya, pokoknya bersih itu ya. Nah, seketika itu Mbah Soleh ini meninggal. Nah, karena meninggal, lama-lama ketika ada sebuah acara di dalam masjid, entah itu pengajian atau apa, masjidnya ini dilihat sama Sunan Ampel, kok rasa-rasanya kotor gitu, masjidnya kotor. Akhirnya beliau mengangan-angan, kangen sama yang namanya Soleh ini. Nah, karena kangen tiba-tiba ada seseorang yang sedang menyapu masjid sama santri-santri yang lain melihat, oh itu Mbah Soleh yang membersihkan masjid. Nah, langsung Mbah Soleh muncul gitu ya, langsung muncul. Nah, setelah acara selesai, paginya beliau wafat lagi, meninggal lagi. Akhirnya dimakamkan lagi. Terus ketika ada acara lain juga gitu. Mbah Sunan Ampel itu angan-angan kok masjidnya kotor, kangen dengan santrinya yang namanya Soleh. Tiba-tiba muncul lagi, menyapu masjid sampai bersih. Sampai 9 kali itu, Pak. Keesokan harinya meninggal lagi, dimakamkan lagi sampai ke 9 kalinya. Nah, mengapa kok sampai 9 kali? Karena pada saat 9 kali ini Sunan Ampel sudah wafat. Nah, akhirnya kalau sudah wafat, akhirnya berhentilah keajaiban Mbah Soleh ini gitu. Akhirnya sampai 9 kali gitu. Ya, itu ada cerita unik ya di dalam, di sisi lain cerita Sunan Ampel ada cerita unik yang namanya Mbah Soleh. Itu tugasnya kelompok 3 untuk menceritakan lebih lanjut. Oke, lanjut berikutnya. Oke, sudah. Itu Oke, ada pertanyaan anak-anak? Pak, apa benar Mbah Soleh itu nyawanya ada 9? Nyawanya ada 9. Apa benar Mbah Soleh itu jasadnya ada 9, nyawanya 9? Benar. Kalau Pak Awan berkeyakinan benar. Gitu ya. Apalagi? Pak, pas Sunan Ampel kangen sama Mbah Soleh itu, pas Mbah Soleh muncul itu makamnya apa kosong? Coba sambil bertanya, kameranya dinyalain biar Pak Awan tahu. Apa Mas Sanan? Ulangi. Pas Sunan Ampel kangen sama Mbah Soleh, habis itu Mbah Soleh muncul, itu makamnya apa kosong? Enggak. Masa dibongkar makamnya? Masa untuk ngecek makamnya dibongkar? Kan enggak kan? Ya dibiarkan aja.
Yuk, siapa lagi yang bertanya? Jadi makamnya Mbah Soleh itu ada 9 Pak? Iya, ada 9 makamnya. Nah, kita cari tahu ya. Sebentar, kita klik di sini. Kita cari tahu sebentar. Bentar. Makam Mbah Soleh. Oke, kita cari tahu ya. Sebentar. Ini. Makam Mbah Soleh. Kamu lihat di sini. Klik gambar. Oke, nah ini makamnya ada berapa ini sebentar. Biar yang kelihatan jelas. Nah, ini. Makamnya ada 9, Pak. Makamnya ada 9. Jadi mayatnya yang pertama itu tetap di kuburnya, Pak? Iya, ini kalau ini kamu lihat di sini, ini yang paling besar itu makam pertama. Yang tahu ya, kelihatan ya. Iya, kelihatan, Pak. Nah, ini yang paling besar ini makam pertama, jasad pertama. Nah, yang coklat-coklat ini kita hitung ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Di sini 9 sama yang besar. Iya. Ini yang satu yang mayasanya putih, ini yang jasad pertama, makam pertama. Nah, yang coklat-coklat ini ada 8. 8 tambah 1 berapa? 9. Nah, 9. Benar. Ini satu kompleks. Satu area dipagari. Namanya makam Mbah Soleh. Kita cari lagi ke Mbah Bolong. Nah, di sana juga ada namanya Mbah Bolong yang tadi ceritakan beliau itu ya yang melihat arah kiblatnya masjid, keramat Mbah Bolong melubangi mihrab masjid hingga tembus Ka'bah Mekah. Sekarang kita lihat Mbah Sunan Ampel. Mbah Sunan Ampel. Hah? Sunan Ampel yang kamu itu kemarin. Nah, ini Mbah Sunan. Nah, ini makam Mbah Sunan Ampel. Sebelahnya tuh siapa, Pak? Nyai Cendrawati. Sungki. Istrinya. Siapa itu, Pak? Istrinya. Pak Kun. Nah, anak-anak, coba kamu lihat di sini. Ini area komplek yang sekarang sudah di keramik, sudah berkeramik. Di dalamnya sini ada makam Mbah Sunan Ampel. Ya, ternyata kalau kita lihat di sini, ternyata makam-makamnya para aulia, para ulama itu tidak menyeramkan gitu ya, berbeda dengan kuburan-kuburan di desa. Kira-kira kalau kamu berada di sini sendirian dengan suasana yang sejuk, kira-kira Enggak. Enggak. Boten, Pak. Kademen, Pak. Kademen. Nah, kalau kita kalau bandingkan dengan kuburannya umum, kuburan umum, dibandingkan dengan kuburan para ulama seperti ini, kira-kira lebih menenteramkan yang mana? Menenteramkan yang ini jelas ya.
Betul salah satu. Itu ya, itu adalah sedikit karomah gitu ya. Ada yang bertanya asli apa ora? Ya apa sing asli? Apa? Yang dibahas itu loh, bahasnya game, nggak konsentrasi. Oke, baik. Ada pertanyaan lain sebelum kita tutup? Apa ada pertanyaan lain? Ada Pak. Waktu pengumpulan presentasinya kapan Pak? Sampai Besok. kapan? Besok. Besok. Kamis. Dulu. Jadi Pak Wan ingatkan lagi, besok Kamis itu semua kelompok harus selesai. Harus selesai bikin presentasi, Pak. Benar, semua kelompok harus selesai bikin materi presentasi. Kita lihat jadwalnya ya. Bentar, Pak Wan lihatkan jadwalnya. Coba lihat ini. Besok hari tanggal berapa? 19 itu semua kelompok 1, 2 maupun 3 harus selesai membuat materi presentasi ini. Oke. Kemudian yang presentasi besok adalah kelompok 1. Tetapi kelompok 2 dan kelompok 3 harus sudah selesai juga. Tetapi tidak bertugas untuk presentasi. Paham maksudnya? Semua kelompok 1, 2, dan 3 harus menyelesaikannya dalam waktu 1 minggu ini. Tapi untuk minggu depan yang bertugas presentasi kepada teman-teman yang lain melalui meet ini adalah kelompok 1 tentang bab biografi Sunan Ampel. Lihat ini, pertemuan ke-6 tanggal 19 Agustus presentasi kelompok 1. Tanggal 26 Agustus presentasi kelompok 2 dan seterusnya. Kelompok 3 tanggal 2 September. Tetapi materinya harus diselesaikan besok Kamis tanggal 19 Agustus. Harus dikumpulkan ke Pak Awan tanggal 19 Agustus. Paham? Paham ya? Paham, Pak. Oke, kalau paham. Oke, apa ada pertanyaan lain sebelum kita tutup akhiri? Kalau tidak ada, kita akhiri dengan berdoa bersama-sama. Oke, Al-Fatihah. Kucingnya siapa, Mas Marvel itu? Pak, kucingku mirip-miripku. Ayo, kita foto dulu. Hitungan ketiga foto ya. Ayo, kameranya dinyalakan. Oke, hitungan ketiga kita senyum. Ajak merengut, Mas Aufa. Oke, 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Setelah ini, anak-anak, tugasmu adalah mengerjakan penilaian harian di CBT e-learning. Siap, Pak. Siap ya? Siap. Penilaian harian untuk bab Sunan Maulana Malik Ibrahim ada di CBT e-learning. Silakan buka. Terima kasih untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Pak Awan minta maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di-upload di YouTube. Kenapa Pak? Yang di-upload di YouTube? Apa perlu rekaman ini di-upload di YouTube? Usah, Pak. Iya, Pak. Oke, perlu ya? Kenapa Pak saya di-upload di YouTube? Oke. Kalau perlu Wino setelah paling ini Pak Wan koncomu upload. kabeh on me.
Unik. Aku masih kata ini kamu. Ya, terima kasih anak-anak.